Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas perundang-undangan tentang perlindungan hukum lingkungan di Indonesia dan perbandingannya dengan hukum internasional jika melihat dari kasus pencemaran lintas batas kebakaran hutan dan lahan tahun 2019. Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia, namun di balik hamparan hijau hutan tropisnya tersimpan ancaman serius, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pada tahun 2019 menjadi salah satu episode paling kelam dalam sejarah lingkungan di Indonesia. Ketika api melahap ratusan ribu hektar hutan, asap pekat menyelimuti langit Asia Tenggara, dan dunia kembali bertanya, di mana tanggung jawab kita terhadap bumi? Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia sejatinya telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU PPLH. Undang-undang ini menjadi payung hukum utama yang mengatur dari pencegahan, penanggulangan, hingga penegakan hukum lingkungan. Dalam konteks pencegahan, UU PPLH mewajibkan setiap kegiatan besar memiliki AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan, serta melarang pembukaan lahan dengan cara membakar sebagaimana diatur dalam pasal 69 ayat 1 huruf H. Sedangkan dalam penegakan hukum, UU PPLH mengenal prinsip strict liability atau tanggung jawab mutlak yang memungkinkan pemerintah menuntut pelaku pencemaran tanpa harus membuktikan unsur kesalahannya. Namun, kekuatan hukum di atas kertas tidak selalu tercermin di lapangan. Pada tahun 2019, kebakaran kembali terjadi di Sumatera dan Kalimantan. Dari data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, luas area yang terbakar mencapai lebih dari 857.000 hektar dengan titik panas terbanyak berada di Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Selain itu, asap tebal melintasi perbatasan negara menimbulkan krisis kesehatan yang menutup sekolah di Malaysia dan Singapura, serta menimbulkan ketegangan diplomatik. Kasus karhutla pada tahun 2019 menunjukkan bahwa kebakaran hutan bukan sekedar peristiwa alam, tetapi mencerminkan dari kegagalan tata kelola lingkungan. Prinsip kehati-hatian atau precautionary principle dan prinsip pencemar membayar atau polluter pays principle jelas dilanggar. Pemerintah dan perusahaan harus dapat mengantisipasi potensi kebakaran, apalagi setelah pengalaman buruk pada tahun 2015 lalu. Namun, karena lemahnya pengawasan, lambatnya penegakan hukum, dan praktik pembukaan lahan dengan cara murah, yaitu membakar, menjadi tragedi ini yang terus berulang. Dalam tataran internasional, Indonesia juga terikat oleh sejumlah instrumen hukum. Salah satunya adalah ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution atau EETHP yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014. Perjanjian ini menegaskan kerjasama regional dalam mencegah dan menanggulangi pencemaran asap lintas batas. Selain itu, terdapat prinsip universal dalam hukum lingkungan internasional, yaitu No Harm Rule dan State Responsibility. Respon ini menegaskan bahwa setiap negara berhak memanfaatkan sumber dayanya, namun wajib memastikan bahwa kegiatan di wilayahnya tidak merusak lingkungan negara lain. Lalu, apakah Indonesia melanggar hukum internasional? Secara teori, penyebaran kabut asap lintas batas bisa dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap No Harm Principle. Namun, hukum internasional sulit menegakkan sanksi tanpa mekanisme pengawasan yang kuat. Hal ini dikarenakan perjanjian EETHP tidak memiliki sanksi yang tegas, sehingga tanggung jawab Indonesia lebih bersifat moral dan politis terhadap yuridis. Meski begitu, Indonesia tetap memikul tanggung jawab besar sebagai negara sumber bencana. Dalam hukum nasional, perusahaan juga dapat dimintai tanggung jawab perdata dan pidana. Sayangnya, dari banyaknya gugatan yang diajukan, hanya sebagian besar yang benar-benar membayar ganti rugi atau melakukan pemulihan lingkungan. Kasus ini juga menyoroti peran aktor non-negara atau non-state actors seperti korporasi dan masyarakat. Banyak kebakaran terjadi di area konsesi perkebunan yang seharusnya diawasi ketat oleh perusahaan. Sebagian bahkan menggunakan pembakaran sebagai
cara termurah untuk membuka lahan. Selain itu, masyarakat lokal juga kerap menggunakan metode pembakaran tradisional tanpa pengawasan. Artinya, tanggung jawab lingkungan tidak hanya berada di tangan negara, tetapi juga di pundak korporasi dan individu. Dari semua peristiwa ini, ada pelajaran besar yang harus kita ambil. Kebakaran hutan bukan sekedar masalah hukum, tetapi ujian bagi kesadaran ekologis bangsa. Perlindungan lingkungan harus berdiri di atas prinsip kehati-hatian, keadilan ekologis, dan tanggung jawab lintas generasi. Indonesia perlu memperkuat pengawasan, mempertegas penegakan hukum terhadap perusahaan pelanggar, dan meningkatkan kerjasama regional dalam mencegah karhutla. Karena menjaga hutan bukan hanya kewajiban untuk hukum, tetapi juga kewajiban moral kita sebagai warga bumi. Membiarkan gambut kering adalah sebuah tindakan yang sangat berisiko. Oleh karenanya, pencegahan sesuai dengan perintah Presiden akan jauh lebih baik dibandingkan penanggulangan. Dari hasil pengamatan dan juga wawancara dengan banyak pihak di daerah sampai dengan orang per orang dan juga para kepala desa, 99% kebakaran itu disebabkan oleh manusia, baik yang disengaja termasuk mungkin juga karena kelalaian. Lalu, bagaimana penanggulangan kebakaran hutan? Ketika terjadi kebakaran hutan, api harus segera dipadamkan dan dipastikan benar-benar mati. Area bekas kebakaran hutan harus dilakukan reboisasi atau penanaman pohon kembali sebanyak mungkin agar fungsi hutan kembali optimal. Masyarakat dan pemerintah bekerja sama untuk melakukan pemantauan hutan agar jika ada titik api atau ulah oknum pembakaran, segera melaporkan ke pihak berwenang.